eh, kondisi berduka, kebetulan ayam, bukan kebetulan, ayam betul saya kemarin meninggal, jadi saya harus ke Medan. Em, Ya itu, jadi kita langsung bahas ya soal market. Hmm, oke, nah jadi kita langsung bahas market ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin market ya, kalau di posisi sekarang sih sebenarnya kalau ngomongin dari sisi tone, ini sama yang saya pernah state dalam kayak terakhir ya, terakhir Stockscope saya bilang gitu ya, bahwa posisi equity saya itu udah lumayan agresif. Udah 70% ya, terakhir saya udah pernah mention juga. Beberapa hal itu saya sebenarnya relatively positif ya, karena di globalnya mungkin nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak katalis positifnya. Cuman kalau secara domestiknya saya ngelihat beberapa hal yang menurut saya itu lumayan bagus. Pertama, sebenarnya kalau kita ngelihat di dalam negerinya, pertama rupiah. Rupiah tuh selalu jadi katalis positif karena kalau rupiahnya bagus, moodnya bagus, biasanya tuh foreign flow-nya juga biasanya bakal ikutan positif. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi rupiah sekarang tuh sebenarnya secara strukturalnya itu banyak perbaikan gitu. Kelihatan kayak contohnya kita ngomongin obligasi, yield-nya itu yang 5-10 tahun semua yield sih. Jadi semua yield-nya tuh pada turun. Nah, kalau yield-nya turun, artinya berarti harga obligasinya naik. Selalu ingat ya, maksudnya kalau ngomongin obligasi itu kalau misalnya harganya naik, yieldnya turun karena kan nanti kan mereka akan balik balik ke par kan. Nah, jadi somehow nih dari posisi yield obligasi ini ngasih sense bahwa oh kayaknya appetite-nya lumayan bagus. Kayak trust ke government-nya udah sedikit udah mulai lumayan balik. Karena kan dulu bisa yield tuh bisa 7,3, sekarang terakhir tuh 6,9%. Nanti saya sharing sedikit report terkait dengan fixed income ya. Cuman itu saya lihatnya positif gitu. Jadi di obligasi itu flow-nya lumayan positif. Terlepas dari posisi rupiah sekarang tuh sebenarnya kombinasinya ada dua sebenarnya. Posisi yang dari sisi strukturalnya, domestiknya somehow mungkin dari sisi investor ngeliatnya lebih oke karena kalau kita ngelihat dari yang di APBN, tahun depan itu kan sebenarnya pemerintah lebih konservatif. Hati-hati dalam mengalokasikan anggarannya. Kelihatan kalau mereka ngelihat dari yang namanya defisit belanja, yang tahun ini budgetnya tuh sekitar 2,7 ya. Tahun depan tuh dibikin 2,4%. Jadi banyak spending yang lebih hati-hati gitu. Jadi banyak spending yang ekspektasi pemerintahnya tuh lebih efisien. Nah, di posisi yang sebenarnya utangnya nggak agresif, cuman mereka masih maintain growth-nya 6%. Ya, cuman tetap ya ekspektasi nanti kita akan lihat realisasinya gimana. Cuman investor tuh market melihatnya ini tone-nya positif gitu. Oh, growth-nya masih muncul, cuman nih growth-nya tuh nggak di-drive sama utang. Jadi itu yang sebenarnya in overall sebenarnya market lumayan positif. Nah, cuma rupiah sebenarnya selain tadi ya kombinasi dalam negerinya gitu ya, cuman lumayan ketolong juga dari luar. Jadi kalau kita ngelihat yang luar ini kan sebenarnya pertanyaannya satu sih, kan kalau kita lihat dolar indeks itu kan sekarang udah terakhir tuh 97 ya, 97, 98, turun tuh dari level yang satu bulan tuh udah turun sekitar 22,3%. Cuma kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir kan yield DXY itu sempat 102 kan. Nah, jadi mungkin ngasih sense dulu ya, DXY itu tuh adalah dolar index. Jadi ibaratnya tuh kayak em, spesifik secara absolut ngelihatnya si dolar indeksnya aja. Nah, jadi kalau artinya dia melemah, berarti bisa dibilang si dolar itu, US dollar, itu terhadap basket currency, negara lain itu pasti dia akan mengalami pelemahan. Nah, ini kelihatan sebenarnya. Karena kalau kita lihat rupiah sekarang kan ada 16,7 sama ini. Walaupun kalau kita ngomongin rupiah, kalau kita bandingin sama euro, sama SGD, sama Malaysian ringgit, itu nggak kemana-mana. Jadi bukan spesifik faktor bahwa si rupiahnya ini bagus. Nah, cuman lumayan ketolong sama si USD-nya tuh yang lagi melemah. Nah, pertanyaannya sebenarnya USD masih bisa melemah lagi nggak Pak? Gitu ya. Kira-kira kalau misalnya melemah lagi bakal bagus kan harusnya buat ke rupiah. Nah, pertanyaannya masih bisa. Karena kalau kita ngelihat dari sisi investor sekarang, itu yang mereka lumayan worried itu adalah kemarin ya. Itu kan jadi pemerintah itu kan di Amerika, itu tuh dia baru melakukan istilahnya namanya dia buyback. Jadi obligasi Amerika kan panjang nih tenornya dari 1 sampai 30 tahun. Nah, yang tenor jangka panjangnya itu kemarin tuh sempat 5,29%.
Jadi yieldnya tuh naik terus gitu ya. Nah, artinya apa sebenarnya? Wah, orang pada jualan. Kenapa orang pada jualan tenor panjangnya di US gitu ya? Mereka khawatir dalam beberapa data dalam negerinya. Karena kayak contohnya kemarin dia punya fiskal defisit itu makin lebar. Dia punya tingkat utang itu makin lebar. Jadi beberapa yang mereka, waduh, takut nih. Akhirnya si Scott Bessent bilang gitu, yaudah kita jalanin aja yuk, kita beliin semuanya tuh, kita buyback. Nah, tujuannya adalah biar si investornya nggak kabur, yieldnya kejaga. Dan biar istilahnya namanya borrowing cost ya, harga harga pinjemnya tuh tetap murah. Jadi mindsetnya seperti itu. Cuman itu somehow juga ngasih sense bahwa, wah, pada keluar semua nih investornya gitu ya. Pada keluar semua, terus kan si US Treasury itu kan dia belinya kan di double angkanya kan. 2 miliar kemarin nggak cukup, dinaikin lagi jadi 4 miliar, di double angkanya. Nah, eh, cuman ingat ya, mereka tuh nge-funding itu tuh pakai yang namanya istilahnya obligasi jangka pendek. Mereka kayak cari uang dari situ, mereka issuance dapat duit, duitnya itu buat beli buyback yang panjang. Jadi ini tujuannya udah benar-benar kontrol dari sisi yieldnya itu tadi. Nah, investor tuh jadi takut gitu ya. Oh yaudah deh, kita kayaknya nggak usah pegang US dulu, banyak resikonya. Nah, sama kalau kita ngelihat yang statement terakhir si ya ini mungkin Bapak Ibu juga udah familiar ya. Ray Dalio itu bilang dia kan foundernya Bridgewater kan. Salah satu ini juga ya. Dia advisory-nya Danantara juga kan. Nah, dia bilang gitu bahwa di posisi sekarang hati-hati ya kalau kita ngeliat di Amerika tuh kayaknya bakal ada krisis utang dalam 3 tahun terakhir. Tiga tahun ke depan. Nah, dia udah kasih warning-warning itu gitu ya. Bahkan kalau kita lihat itu, yang beberapa lihat lumayan worried adalah takutnya uang dari Amerika itu juga bakal pindah, bakal keluar, bakal harganya itu bakal turun banyak karena mereka banyak yang pindah uangnya tuh ke Jepang. Mereka lihat itu ada movement pindah ke Jepang. Walaupun sebenarnya size-nya agak sedikit beda nih. Karena kalau kita di global itu komposisi utang itu tuh sekitar 131 triliun ya. Size-nya itu sekitar 131 triliun. Jepang tuh mungkin cuma sekitar 10% doang. US tuh sekitar 40%, Euro tuh 20%-an. Nah, jadi mereka ini. Cuman udah kelihatan sebenarnya kayak movementnya banyak pindah ke Jepang gitu ya. Nah, Jepang masih bisa naikin lagi nggak? Masih bisa. Karena kalau kita lihat data terakhir itu mereka inflasinya lumayan tinggi. Kalau kita lihat itu data recovery-nya udah lumayan bagus gitu. Jadi ini Jepang nih trennya bakal naikin suku bunga terus. Nah, kalau artinya seperti itu, berarti kita bisa ngelihat sebenarnya si indeks dolar itu tuh bakal terus melemah. So itu bakal jadi message yang positif sebenarnya buat IHSG ya. Jadi secara struktural tuh kita ngelihat kalau saya kemarin coba ngobrol juga sama ekonom, dia bilang sih sebenarnya ini bisa sih kalau kita lihat short term gitu ya, rupiah tuh bisa 16,5 eh, 16,6 gitu ya. Bahkan kalau 16,5, 16,4 kalau kita lihat dari dolar indeksnya dari level yang 98 itu ada ruang bisa turun lagi sampai level 90. Jadi level 90 itu sama kayak zaman-zaman waktu itu COVID 2020 2021. Jadi wah ini play-nya sekarang adalah dari sisi eh, makronya lumayan bagus. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, sorry ada sedikit yang gue. Bentar ya Bapak Ibu ya, sebentar ya.
sorry ada sedikit halangan ya. Jadi kalau kita ngeliat dari situ berarti artinya nih rupiahnya eh, eh, trennya sih kita bakal ngeliat tuh bakal short term tuh bakal ada mengalami penguatan. So itu saya lihatnya sih bakal bakal bagus ya. Nah, terus yang play-nya berarti apa sebenarnya sekarang? Nah, ini kalau kita ngelihat dari posisi yang sekarang, sebenarnya kalau setiap yang namanya rupiah play, itu biasanya pasti bakal bagus buat emiten-emiten yang exposure US dollar debt-nya tuh lumayan lumayan gede gitu ya. Karena kan artinya kalau misalnya mereka punya utang dolarnya lumayan gede, si dolarnya itu menguat, makin kena kan, makin hancur kan. Nah, itu bakal kena. Cuman yang paling signifikan dan kerasa itu adalah banking. Karena kalau kita lihat banking itu kan biasanya mereka ngikutin dari arah currency kan. Jadi biasanya kan orang kalau misalnya masuk banking di Indo karena dia size-nya lumayan gede, berarti mereka biasanya tuh tembak ETF. Antara mereka langsung tembak ETF, hajar pasifan, atau mereka langsung fund-fund gede itu udah bisa berani masuk gitu ya. Jadi itu sih. Jadi banking menurut saya sih sebenarnya di fase yang sekarang ini harusnya bakal bagus Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau kita lihat dari trennya, at least kita short term, medium term harusnya masih bakal bagus ya. Plus kalau kita lihat data kan juga sebenarnya relatively oke. Karena gini, kalau kita ngomongin banking, itu kan sebenarnya dari posisi yang sekarang itu sangat tergantung sama suku bunga. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari yang suku bunga sekarang, itu sebenarnya ekspektasinya nggak seagresif sebelumnya. Dulu kalau kita ngelihat dari konsensus ekonom, itu tuh bisa ngelihat suku bunga tuh bisa masih bisa naik lagi itu sekitar 2 sampai 3 kali. Nah, cuman kalau kita ngelihat dari fase yang sekarang itu ekonom tuh melihatnya kayaknya suku bunga tuh cuma bisa naik lagi 1 sampai 2 kali. Nah, berarti artinya apa? Suku bunga nggak akan seagresif itu karena suku bunga selalu responnya kalau misalnya dia naik itu jelek buat banking. Sesimpel selalu ingat bahwa kalau ngomongin dari sisi suku bunga itu pasti kasih pressure dari sisi profitabilitas. Orang bakal fight dulu, cari uang dulu gitu ya. Mereka bakal naikin deposito, mereka bakal kejar fundingnya dulu. Jadi artinya mereka bakal repricing yang deposito karena kan tenornya pendek kan. Ini bakal naik dulu nih. Berarti kehajar semuanya. Cuma suku bunga mereka nggak bisa langsung cepet-cepet naikin. Jadi pasti namanya ada istilahnya namanya margin compression tuh, bakal ketekan. Nah, jadi di fase yang seperti itu, banking jelek. Nah, cuman karena ekspektasinya juga suku bunga udah nggak seagresif itu, apalagi kalau kita ngelihat dari fase yang sekarang eh, apalagi kalau kita lihat dari fase yang sekarang itu em, rupiahnya udah lumayan stabil, harusnya ini menurut saya sih banking tuh masih jadi play yang cukup menarik ya. Bapak Ibu boleh coba liatin sih, karena kemarin udah naik banyak ya, BNI naik banyak, BRI naik banyak, Mandiri lumayan gitu ya. Jadi itu menurut saya sih tetap bagus ya, short term menurut saya positif. Nah, kedua, ya mungkin Bapak Ibu bisa ngeliatin kemarin emiten-emiten yang kena hajar dari sisi nilai tukar misalnya. Kayak contohnya misalnya farmasi. Farmasi itu lumayan banyak tuh mereka kan komponennya kan kena dari nilai tukar kan. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ini ada sedikit trouble nih.
Oke, sorry. Nah, jadi itu yang menurut saya sih play-nya bisa coba dilihat ya. Itu farmasi-farmasi beberapa buat teknikal aja sih sebenarnya. Cuma secara struktural pun kalau ngomongin farmasi itu saya masih belum terlalu nyaman. Kalau kalau secara struktural ya panjang ya. Jadi kalau kita ngelola Porto kan sebenarnya ada dua. Kita tuh punya view panjang, itu namanya adalah Strategic Asset Allocation, allocation itu SAA. Ada namanya Tactical Asset Allocation gitu. Jadi itu yang buat kayak short termnya aja. Nah, jadi farmasi karena gini sih, concern utamanya itu sebenarnya kalau kita ngelihat beberapa emiten, kayak misalnya Kalbe Farma, Sido muncul, eh, growth-nya belum belum terlalu muncul gitu. Valuasi sih menarik, valuasi itu sangat murah, sangat menarik gitu. Cuman saya nggak suka growth-nya aja. Mungkin somehow kalau di posisi sekarang masalah purchasing power gitu ya, masalah vitamin dan lain-lain itu lagi pada drop, revenue-nya nggak kemana-mana, nya lagi pada turun. Cuman tactical boleh coba diliatin ya. Itu farmasi. Beberapa emiten yang juga sebenarnya kayak consumer itu juga boleh coba diliatin tuh. Kayak contohnya misalnya ICBP, Indofood. Nah, mereka kan punya USD debt itu kan lumayan gede. Nah, jadi di fase sekarang ini lumayan lumayan positif. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Sama ketiga, yang play yang saya selalu sering bilang sih, saya punya conviction sekarang tuh yang kayaknya udah dalam beberapa minggu terakhir tuh saya suka. Itu adalah gold play. Terlepas dari waktu itu kan saya udah pernah share juga gitu ya bahwa di harga 4.000 yang kemarin itu sebenarnya reward sama risk-nya itu menarik. Kalau kita lihat itu kan ya ekspektasinya reward-nya tuh ke berapa sih Pak sebenarnya? Asumsi lah kita ngomongin UBS, JP Morgan, Goldman target harganya itu 5.000, 5.500. Ya kalau misalnya bisa turun misalnya 500 gitu ya, 4.000, 3.500. Jadi masih masih dapat 3 banding 1. Jadi saya lihat menarik gitu. Karena tren gold play-nya ini sebenarnya saya selalu bilang juga sih bahwa di fase yang sekarang, gold utang itu kan punya masalah. Mereka punya resiko gagal bayar. Yield-nya tuh lagi pada naik semua. Ada debt problem di situ. Nah, artinya apa? Mereka harus cari alternatif aset alokasi yang sebenarnya tuh bisa replace mereka punya uang. Ambilnya kemana ya? Salah satunya gold. Walaupun sebenarnya nggak bisa plek-plek sama ya. Karena utang tuh kalau kita ngelihat ngomongin dari sisi market size utang, itu bisa sampai 131 triliun US dollar. Gold itu in overall tuh cuman kalau nggak salah tuh sekitar 30 ya. Posisi terakhir tuh dia sekitar 30 triliun US dollar gitu ya. Nah, jadi di fase itu artinya ini uang mau kemana gitu ya. Jadi kalau misalnya waduh ini ada masalah nih sama utang gitu ya. Udah deh, kita coba cari alternatif aset yang lain. Nah, mereka pasti hajarnya gold. Makanya kelihatan tuh si PBOC-nya beli terus, bank sentralnya beli terus, ETF-nya juga mulai masuk terus gitu. Jadi ini yang saya lihat sih sebenarnya harusnya masih bisa lanjut. Jadi di fase yang sekarang dolar indeksnya melemah, attractiveness gold-nya buat ada, attractiveness buat komoditi ada. Jadi gold tuh menurut saya menarik ya Bapak Ibu ya. Emitennya siapa sebenarnya? Nah, ini emiten udah balik lagi ya. Sebenarnya ini udah tergantung risk profile-nya masing-masing gitu ya. Cuma saya kan selalu mention tuh beberapa yang saya lumayan favor itu ada BRMS sama emas sebenarnya. Cuman kalau di fase yang sekarang tuh menurut saya BRMS tuh menarik. Apalagi dia berita-berita jeleknya udah keluar semua. Kemarin kan laporan keuangan kan kuartal 2 kan jelek ya. Dia bahkan rugi kalau nggak salah. Karena waktu itu dia ada maintenance, istilahnya namanya operation pushback. Jadi dia buat kayak cari kayak cerukan-cerukan baru biar mereka tuh gampang nanti enak tuh buat kayak nambanginnya. Nah itu bagus tuh harusnya nih. Jadi di kuartal ketiga, kuartal keempat harusnya udah nggak ada masalah. Nah, jadi menurut saya sih BRMS masih menarik ya. BRMS masih menarik. Mereka punya konsesi masih banyak. Citra Palu Mineralnya masih ongoing, ada 5 sampai 6 fase gitu ya. Gorontalo Mineralnya itu yang underground mining, munculnya nanti 2027, grade-nya bagus. Sama kalau kita ngelihat ada beberapa mereka punya ini ya, mereka punya dairy, itu modelnya kayak zinc. Jadi ini company-nya sebenarnya bagus ya. Dan Salim tuh involve involve ke dalam. Itu saya suka. Emas juga menarik sebenarnya. Emas ini menarik. Mereka tuh production tuh bisa sampai 500.000 Troy ounce. Nah itu tuh bisa 5 kali dari production yang sekarang. Kan tahun ini kan targetnya kan 100.000 ya. 5 tahun mereka bisa naik 5 kali. Jadi growth-nya ini masih muncul terus. Saya suka tuh ceritanya kalau seandainya dia punya production-nya itu naik, berarti artinya growth-nya masih muncul. Jadi em, em, revenue-nya muncul tuh bukan karena cuman dari sisi harga emasnya naik, cuma production juga muncul. Jadi Mas menarik. Cuman secara weighting, saya sebenarnya lebih prefer BRMS dibanding sama Mas gitu. Karena pertimbangannya sebenarnya satu. Simpelnya adalah em, secara grade itu BRMS tuh grade-nya bagus. Grade tone-nya tuh bagus. Jadi mereka ibaratnya kayak
dapat bisa sampai 1,2 gram dari 1 ton yang mereka keruk gitu. Cuman kalau emas tuh cuma 0,9 gram. Jadi itu saya lebih suka dari sisi quality-nya. Sama yang mereka punya underground mining yang di Gorontalo Mineral tuh kan bisa grade-nya bisa sekitar 2 sampai 4,5 gram per ton kan. Jadi itu bagus ya. Cuman dua-duanya Bapak Ibu pegang pun boleh. Cuman yang lain gimana Pak? PSHB gimana? PSHB sebenarnya oke sih. Dan mereka kan kemarin tuh baru beresin jualan tambang mereka ke UT kan. Mereka baru jualan tambang mereka ke UT. Nah, jadi sebenarnya menarik. Cuman satu yang saya sebenarnya itu nggak terlalu nyaman sama si PSHB. Kalau kita ngelihat dari angka yang terakhir, dia tuh punya produksinya tuh turun. Jadi kalau kita ngeliat kemarin kan di first quarter tuh dia production goldnya tuh 19.738. Kemarin di first quarter tahun lalu itu 23.000. Jadi artinya waduh kok dia punya production malah turun gitu. Jadi saya nggak terlalu nyaman di situ sebenarnya. Terlepas dia kemarin share price-nya naik banyak ya. Cuman ya itulah ada beberapa faktor yang lain. Nah, cuman emang sebenarnya ini company kan rencananya kan dia jual tambangnya ke UT itu tambang yang aduh saya lupa namanya yang dope jadi kan dia jual yang aset dope-nya itu kan United Tractor kan tujuannya sebenarnya gini ya masalah struktural PSAB itu masalah neraca sebenarnya utangnya tuh agak stretch gitu ya jadi dia susah nih buat kayak ngembangin yang lain nah dia cuma jual tuh aset dope-nya dia itu ke United Tractor nah uangnya itu tujuannya adalah buat memperkuat dia punya neraca nah salah satu yang dia lagi coba ongoing kembangin itu adalah yang mereka eksplorasi di Bakan. Nah, jadi bahkan itu yang sebenarnya bakal jadi salah satu additional growth-nya buat dia. Company menarik sih, in overall sih company-nya menarik ya. Cuman saya prefer karena di production-nya agak turun, jadi aduh, saya kayaknya nanti dulu deh. Dan turunnya tuh nggak flat ya, turunnya tuh lumayan dalam gitu. Jadi saya enggak. Archie juga sebenarnya menarik ya. Cuman kayak saya tuh sebenarnya kurang nyamannya sama Archie itu adalah kalau kita ngeliat dari sisi struktur shareholders-nya. Karena kalau kita ngeliat dari sisi dalam-dalamnya, itu kan dia ada Raja Wali ya di dalam ya. Coba saya cek deh. Ini saya sambil lihat ini ya struktur profilnya dulu. Jadi bisa dibilang tuh terlalu terconcentrated sebenarnya kalau kita ngeliat dari yang si Archie ini. Jadi Raja Walinya tuh pegang sampai 83,65%, CGS pegang 2,31, yang Norway pegang 1,6%. Nah, masyarakatnya ini sebenarnya hitungannya di situ tuh 15,8. Cuman kalau kita buang si CGS sama si government mungkin cuma 12%. Jadi actual free floatnya dikit sebenarnya. Kalau free floatnya dikit, nah ini kita nggak tahu nih si si emitennya mau dibawa kemana. Hati-hati aja dari risikonya. Naiknya mungkin bisa gampang, bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman turunnya pun juga bisa gampang. Jadi itu harus agak hati-hati ya Bapak Ibu. Paling itu sih. Nah, beberapa exposure yang saya pernah bilang ini sebenarnya ya ini kita bisa berdebat soal ini ya. Saya tuh lumayan lagi suka bumi sebenarnya. Iya saya tahu nih kontroversial gitu ya. Cuman kalau saya lihat tuh sebenarnya kan Bumi itu gamenya satu adalah dia nggak yang kayak pure gold play. Dia tuh masih ada batu baranya gitu. Cuman arahnya banyak ke situ nanti ke goldnya. Karena yang saya pernah bilang tuh kemarin laporan keuangan itu bagus kuartal 2. Karena saya bilang tuh dia punya yang Wolfram itu udah masuk. Nanti dia punya tambang di Australia yang Jubilee itu juga bisa masuk. Nah, ini tambang, ini grade-nya tuh lumayan bagus sebenarnya. Itu kalau yang Jubilee itu kalau nggak salah 0,5, cuman yang Wolfram tuh bisa bisa di atas 1 gram per ton. Jadi grade-nya tuh lumayan bagus. Sama yang kedua bagusnya si Bumi itu adalah dia tuh kemarin nggak kena cut RKB. Nah, jadi ya ini udah balik lagi ya. Ini preferensinya Bapak Ibu ya. Paling itu sih sebenarnya ya. Kalau Indika juga punya kan exposure buat ke gold ya. Dan lately kan dia juga kemarin kan emang pengen diverse, mereka punya bisnis, lagi coba jualan Kideko-nya, mereka coba gedein gold-nya. Cuman exposure-nya nggak segede yang kayak BRMS gitu ya. Jadi itu sih Bapak Ibu kalau pengen punya gold aset gitu ya, Antam masih oke buat ambil ke downstream. Exposure-nya harusnya masih bakal positif, apalagi mereka ngelihat trennya harga gold bisa naik, investment buat ke permintaan downstream aset harusnya bakal bagus. BRMS oke, emas oke menurut saya. Menurut saya ya, ini udah balik lagi ke Bapak Ibu ya. Jadi itu sih. Sisanya sih sebenarnya masih sama sih. Dari tahun yang terakhir tuh aman, menurut saya masih menarik gitu ya. Tembaga masih jadi cerita jangka panjang.
Beberapa emiten yang earnings-nya recovery-nya lumayan bagus juga saya coba lirik gitu ya. Kayak Gudang Garam itu juga menurut saya earnings-nya growth-nya lumayan bagus. Em, Paling itu sih ya. Jadi itu aja sedikit gambaran soal alokasinya. Jadi play saya sekarang tuh antara kita hajar yang si banking, em, kita ambil yang gold play yang menurut saya tuh conviction lumayan bagus. Sama kita ambil yang sebenarnya punya USD debt itu lumayan tinggi. Sama mereka punya eh, cost USD-nya lumayan gede gitu ya. Itu ada farmasi, ada beberapa emiten tadi saya udah mention ya. Oke, kita langsung ke bahas newsnya ya. eh yang menarik lagi adalah perang nih menurut saya sih lanjut terus ya. Ini perang tuh kayaknya emang intinya sih dua-duanya tuh masih berantem terus lah. Bahkan kemarin si Trump tuh bilang intinya dia bakal bikin yang namanya economic warfare. Jadi intinya sih perang habis-habisan. Ini kita udah nggak perang masalah kayak kirim-kirim misil, cuman kita perangnya tuh udah kayak perang ekonomi. Intinya mereka bakal kasih sanksi, bakal freeze aset. Wah ini sebel gitu. Iran pun juga sebel gitu bilang. Kalau kalian ibaratnya kayak bikin tensinya naik lagi gitu ya. Kalian punya aset yang di Eropa saya hancurin semua katanya. Yang di Siprus sama Bulgaria. Nah jadi waduh ini menurut saya sih PR ya. Nah dari fase yang sekarang saya akhirnya mencoba hedging salah satunya itu adalah pakai si oil related. Nah salah satu emiten yang saya udah sering mention itu adalah Elsa sama Medco. Ini dua yang menurut saya sih masih masih oke sebenarnya. Elsa Pertamina Geothermal sama Tugu tuh lagi didorong sama grupnya Pertamina. Mereka tuh banyak roadshow, banyak ketemu sell side, buy side. Nah, itu lagi pada didorong gitu ya. Elsa menarik, ini emitennya neracanya kuat. Growth-nya mungkin nggak yang kencang-kencang banget gitu ya. Cuman ini typical value stock. Growth-nya masih ada, ekspansinya masih ada ke downstream, bisnisnya jalan terus. Jadi oke. Medco saya suka sebenarnya. Terlepas dari ini, agak takutnya nih utangnya kan lumayan gede kan. Cuman dia akuisisi sana sininya jalan gitu. Jadi saya growth-nya nih bakal muncul terus. Kan mereka juga punya blok posisi yang blok koridor ya kan mereka ownership-nya jadi 70% itu juga bakal bagus. Ini buat exposure saya ke minyak ya. Itu yang menurut saya sih harusnya masih bisa positif. Cuman kalau yang lain tuh gimana? Gas saya nggak suka. Gas saya nggak terlalu nyaman sebenarnya karena growth-nya lumayan terbatas, intervensi pemerintahnya lumayan kerasa. Kemarin kan juga yang dari sisi LNG harganya kan juga di cap kan akhirnya kan. Saya nggak terlalu nyaman. Kedua, energi company-nya menarik, cuman valuasinya terlalu too much lah. Menurut saya itu resikonya banyak. Ratu juga dia kan mainnya di upstream oil and gas kan. Nah, cuman itu saya masih nggak terlalu nyaman sama growth-nya juga kayaknya belum yang kayak terlalu significant gitu. Jadi kayaknya nanti dulu. Ratu kan juga kemarin tuh keluar ya dari si MSCI ya kalau nggak salah. Nah, jadi itu sih sebenarnya buat buat hedging perang tuh saya ambil ambil si minyak. eh Ini yang saya bilang nih emas tuh beli terus. Yang menarik itu adalah suku bunga juga kalau kita lihat tuh tahunnya nggak bakal ada kenaikan di fase yang sekarang. Di Amerika tuh akhirnya kayaknya kalau meeting September tuh kemungkinan suku bunganya bakal naik tuh kecil ya. Jadi itu em, apa ya? Oh ya, saya bilangnya ekstrim minyak nih bakal masih bisa naik terus karena apa? Karena gini, kan kalau kita ngomongin dari sisi yang kayak dari si Selat Hormuz, itu kan dia kapasiti kan bisa sampai 15 juta barrel, 20 juta barrel. Nah, cuman kan kemarin akhirnya si Arab itu eh, bikin aset kan. Mereka udah punya aset sih sebenarnya. Itu yang pipa East West itu, sama saya lupa deh, ada satu tuh yang ke atas. Cuman itu bisa sekitar jadi alternatifnya 5 juta. Jadi lumayan mitigasi. Cuman kemarin si Iran bilang, ini pipa juga saya bakal hancurin ya kalau misalnya kalian ibaratnya berani macem-macem. Nah, jadi kenapa saya masih masih lihat nih minyak harusnya masih bisa tinggi ya. Jadi itu eh ini yang saya bilang nih yield obligasi US tuh kemarin 5,28, ini tertinggi sejak 2007. Prancis juga kalau kita lihat yield obligasinya lagi pada naik. Emas ini ETF goldnya bagus. Bapak Ibu boleh coba liatin. Traffic saat Hormuz masih rendah, jadi artinya masih banyak yang harus kita waspadai ya soal tensi geopolitik. Ini resiko fiskal defisit Juli kemarin yang saya bilang nih di Amerika tuh 432 miliar US dollar. Ini terbesar dalam sejarah ya. Beban bunga mereka tuh sampai 118 miliar US dollar.
total beban bunga nanti sampai full year itu bisa sampai 1,2 triliun US dollar. Jadi ini risikonya lumayan gede. Em, jadi itu ini saya gabung ya. Paling itu sih. Ini inflasi di Jepang ini 1,9%. Jadi artinya si Bank of Jepang tuh naikin suku bunga, yennya bakal ada tren penguatan. Nah ini orang tuh lagi banyak shifting tuh, ambil obligasi-obligasinya Jepang. Kalau sektor yang menarik adalah ada ini launching ETF emas itu bakal bagus. Ini ada yang berbasis syariah juga nanti di 10 Agustus kemarin 10 Agustus. Jadi ini positif Bapak Ibu boleh coba dilihatin. Domestic ETF gold itu bakal exposure bakal lebih kerasa. Kemarin cadangan devisa kita itu nggak terlalu bagus ya turun. Sorry, yang Juli itu ke 145,3 miliar. Jadi relatively flat ya. Bu Destri confidence-nya kayaknya lumayan bagus ya karena kan bukan dari yang partai politik, market responnya bagus. Consumer confidence-nya belum terlalu bagus. Ini secara struktural kita juga coba liatin. Keyakinan konsumen 116,8. Em, otomotif sih kemarin growth-nya lumayan ya. Itu kan kalau kita lihat wholesale sih sampai 33,3%. Jadi dari yang bulan Juli itu sampai 18,3%. Jadi otomotif nih sebenarnya lumayan bagus ya. Nah, cuman susah nih sebenarnya punya exposure emiten. Kalau Astra tuh saya pribadi belum. Terlepas dari otomotifnya bagus gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat dari UT-nya tuh performanya nggak terlalu bagus. Jadi mungkin nanti dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau Astra sih saya nanti dulu. Cuman kalau Dharma kemarin growth-nya laporan keuangan nggak terlalu bagus. Auto sebenarnya menarik sih. Emitennya masih menarik. Karena ekspansinya masih jalan terus sih. Dia kan punya yang apa ya istilahnya ya, yang dia tuh bisnisnya dua gitu. Jadi ibaratnya tuh dia kayak GV-GV itu ada manufakturnya sama dia jual langsung pakai pakai shop and drive. Nah, itu yang sebenarnya juga growth-nya tuh banyak muncul. Auto menarik sih kalau pengen punya exposure ke otomotif ya. Paling itu em, yang menarik adalah, nah ini cuman ini aja kemarin yang itu hati-hati nih indeks review Agustus. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, kan kemarin regulator juga sempat bilang tuh bahwa intinya ada perubahan regulasi terkait dengan saham gocap. Intinya gocap bisa jadi satu. MSCI mungkin senang juga karena akhirnya klien-klien mereka bisa keluar gitu ya dari 50, 49, 48 tuh mereka bisa jualan di situ. Nah, cuman hati-hati tuh yang dulu sebenarnya kan banyak yang spekulatif ambil GoTo misalnya. Beli di Gocap, naik ke 51, 52. Nah, itu kan naiknya lumayan. Nah, 2 per 50 itu udah 4%. 3 per 50 itu udah 6%. Nah, cuman nih kalau misalnya dibuka, kan sekarang ini lagi ini ya, lagi mock ya. Lagi uji coba kan. Nah, ini nanti kalau nanti jalannya di Septembernya udah jalan, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi itu, nah ini cuman kemarin nih emiten-emiten yang keluar dari MSCI, Arto, Buka, Esa, Film, Hermina, Kepik, Ratu, SMGR, TCPI. Ini nanti dulu. Rebalancingnya kan masih jalan ya. Nanti kan rebalancingnya masih jalan, efektifnya nanti di 1 September. Jadi itu, nah ini menarik sebenarnya ini. Kemarin kan pemerintah ada yang motor listrik nasional ya. Itu yang produksi itu si Alfa. Alfa tuh yang ininya Indi ya. Itu jadi sentimen positif sih sebenarnya buat buat India. Walaupun sebenarnya porsinya belum terlalu gede sih buat ke Indika Group. Cuma itu jadi sentimen yang menarik. Indi sih menurut saya boleh dikolek ya Bapak Ibu ya. Ehm, dia punya kayak tren ke goldnya awak emasnya kan ada gitu ya. Terus mereka kan lagi kayak pelan-pelan diverse ke bisnis batu baranya kan mereka bakal lepaskan. Alpha Indi boleh Bapak Ibu coba liatin ya. Ini tadi saya bahas soal BP. Ini agak banyak ya beritanya ya karena ini saya gabung 2 minggu sih. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat kita masih maintain suku bunga. Ini yang saya bilang nih regulasi dari yang 50 bisa jadi Rp1. Cuman insentif motor listrik kemarin nggak segede yang awal. Ekspektasi 5 juta jadi cuma 3 juta doang. Oh ini hati-hati. Ini yang pegang GoTo ini kayaknya hati-hati ya. Tadi kan udah banyak tuh berita yang kayak terkait dengan soal 50 jadi satu. Cuman yang kedua, pemerintah itu ada rencana sebenarnya buat memperluas regulasi tarif layanan. Nah, kemarin kan yang kena itu sebenarnya kan
yang komisi 8% itu kan cuma yang ojek online doang. Nah, ojek online itu sebenarnya kalau kita ngelihat dari kontribusi GTV, itu dia cuma 17%, kecil. Nah, cuman kalau kita ngomongin yang GoFood, nah itu bisa lebih dari 50%. Nah, rencananya buat yang bagian yang GoFoodnya ini, komisinya juga bakal dijadiin sama kayak si ride hailing. Jadi 8%. Wah, itu pusing sih jadi Goto ya, karena regulasi lagi ya. Ini hati-hati ya Bapak Ibu yang pegang saham Goto ya. eh Paling itu ya. Emas, ya ini saya udah ini sih. Komoditi, ini Bapak Ibu boleh coba liatin. Company nggak ada yang signifikan. Ini Bapak Ibu boleh coba liatin ya. Cuma kalau kita lihat kemarin marketnya bagus, saya udah pernah mention juga, Bapak Ibu boleh berani naikin aset allocation-nya. So far sih tahunnya masih positif ya. Intinya kalau kita lihat yieldnya trennya turun terus, rupiahnya lumayan bagus, eh, positif. Ini beberapa aset yang menurut saya Bapak Ibu boleh coba liatin. Emas ini saya menarik. CPO juga Bapak Ibu nggak boleh ketinggalan ya. Karena gini sih, kan ekspektasinya kan sebenarnya bakal ada strong El Nino. Strong El Nino itu yang bahkan orang lihat tuh ini terparah dalam 500 sampai atau 1000 tahun terakhir. Jadi keringnya tuh bakal luar biasa. Walaupun nggak langsung kerasa ya, cuman biasanya tuh produksinya tuh bakal kena nanti di tahun depan. Produksinya bakal drop, harganya bakal naik. CPO Bapak Ibu boleh coba liatin sih. Emiten yang saya suka sih cuma dua sebenarnya, Triputra sama DSNG. Jadi itu nikel nggak kemana-mana, saya nggak terlalu ini nikel sih sebenarnya. Oil, nah ini saya bilang sih kalau Bapak Ibu boleh punya exposure di minyak boleh sih satu. Satu emiten, dua emiten. Rupiahnya bagus kemarin posisinya Basic Industries. Nah ini banyak gold sama commodities ya. Ini naik banyak. Ini saya heavy banyak kesini ya basic. eh Banking nggak terlalu signifikan. Cuman nih masih tetap boleh ya Bapak Ibu pegang ya buat stability portfolio ya. Oke, paling itu sih. Ini udah kelihatan nih tone-nya, fixed income-nya udah trennya udah lumayan bagus, rupiah play-nya jalan. Banking-banking Bapak Ibu boleh coba lirik. Valuasi kita masih relatively menarik. Oke, kita langsung bahas ke stock winner, losers ya. Kija. Nah, Kija ini lagi rame sih sebenarnya ya. Kemarin tuh intinya di market tuh lagi rame, intinya tren soal industrial estate. Jadi banyaklah wacana-wacana terkait dengan investasi data center dan lain-lain. Ya, Kija salah satu yang play ke situ sebenarnya. Karena kan mereka punya lahan tuh lumayan gede kan. Kalau yang dari recurring bisnisnya tuh udah beres lah. Nah kan mereka punya yang Jababeka. Nah, mereka tuh udah bukan jualan lahan lagi di sana, cuman kayak waste treatment, habis itu masalah kayak electricity, mereka tuh dapat uang dari situ. Cuman sebenarnya kan room for growth-nya Kijat tuh ada dua. Mereka pegang yang dari Tanjung Lesung yang buat wisata sama yang Kendal. Kendal nih juga special economic zone, itu harusnya bagus. Cuman lokasinya kurang favor sebenarnya. Dia tuh agak ke bawah dan nggak terlalu deket sama port. Nah, cuman ya itu ya, maksudnya kalau orang lihatnya, wah ini data center harusnya bisa nih Kijat dan lain-lain. Ya ini spekulatif ya, Bapak Ibu ya. Cuman kalau saya pribadi sih saya mungkin hati-hati. Karena gini sih, Kijang ini sebenarnya aset yang bisa dimonetize itu banyak gitu ya. Cuman PR-nya tuh satu, neracanya tuh nggak terlalu kuat buat nge-support itu. Karena utangnya lumayan gede. Terakhir nih ya, saya coba cek ya. Kijang tuh, jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu pengen pegang Kijang, dia harga sekarang ini lumayan spekulatif ya. Em, iya, posisi terakhir kan dia earnings-nya negatif ya. Posisi terakhir dia earnings-nya negatif, revenue pun bahkan masih turun. Jadi itu hati-hati. Kedua, eh, kalau dia punya interest coverage ratio itu berarti EBITDA dibagi sama interest expense. Idealnya itu 4 kali sebenarnya. Cuman yang emiten cuma 2,59 kali. Terus habis itu dia punya debt to equity itu juga udah sampai 1 kali. Jadi ada risiko. Jadi dia tuh sebenarnya asetnya banyak. Cuman buat nge-deploy atau buat nge-utilize aset industrial itu kan butuh uang kan, buat working capital kan. Nah itu yang saya sebenarnya agak kurang ini ya, nyaman ya. Hati-hati dulu. Nah, jadi itu. Inet ini sebenarnya menarik ya. Ini Inet company-nya menarik gitu ya. Growth-nya sih muncul terus ya. Jadi kalau kita ngelihat growth-nya kan dia arahnya sebenarnya kan ke internet service provider, habis itu kan dia jatuhnya tuh kayak telco infra gitu ya. Jadi infrastruktur buat telekomunikasi.
Jadi ada banyak tuh. Mereka punya kayak infrastruktur internet, fiber gitu, growth-nya muncul terus. Nah, cuman pertanyaannya adalah ini uangnya supportnya dari mana? Mereka fundraising banyak. Kan kemarin kan mereka udah fundraising banyak ya. Mereka ada rights issue kemarin yang di Januari. Em, itu jalan. Itu habis itu mereka kerjain lagi obligasi. Itu mereka ambil 500 miliar dari situ. Nah, pertanyaannya adalah ini berarti kan utang gede. Dilusinya kemarin kan berarti kan ada ya karena dari equity itu tadi ya. Pertanyaannya adalah, nah ini yang kalau kita ngomongin dari sisi finance ya, ini uang bisa jadi earnings nggak? Namanya return on invested capital. Ini uang ini bisa jadi earnings nggak? Nah kalau seandainya ibaratnya dia punya ROI ya, assuming dia punya 100 miliar, dia bisa deploy ke tambahan earnings itu jadi 20 miliar, harusnya bagus. Cuman kalau cuman ROI-nya nanti cuma 5 miliar ternyata, waduh kecil banget nih return on invested capitalnya. Jadi itu sih. Sama yang kedua saya kurang nyaman valuasi ya. Valuasi ini ekstrim sih. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, ini harus agak company-nya bagus, growth-nya tuh tumbuh. Growth-nya growth-nya oke lah ya. Kalau kita ngelihat dari yang data terakhir, dia earnings-nya tuh lompatnya sampai revenue dia sampai 3 kali ya. Kalau kita ngelihat dari EBITDA-nya lompat sampai 10 kali yang 2025. Jadi ini labanya tumbuh. Cuman valuasi sih, itu hati-hati. PSAB saya tadi udah mention, ada beberapa hal yang menurut saya positif. Ada uang dari DOP aset itu tadi, rencananya buat ngelola beberapa tambang. Cuman production yang saya masih nggak terlalu nyaman sebenarnya. Weir Group nih saya to be honest nggak terlalu ini ya. Pernah ketemu beberapa kali. Cuman emang ini kan sebenarnya company-nya kan dulu gamenya kan Metaverse kan. Metaverse, augmented reality, virtual reality sebenarnya. Agak susah buat sebenarnya buat monetize-nya karena kelihatan tuh dari sisi company-nya mungkin earnings-nya bagus, cuman kalau kita lihat dari sisi revenue itu nggak kemana-mana gitu, jadi artinya ini pure cuman dari sisi efficiency play, cuman kuenya nggak makin banyak sebenarnya karena kalau revenue makin kecil berarti artinya kuenya ini nggak makin banyak, jadi itu sih saya sih nggak terlalu ini ya, mungkin orang spekulatif aja tuh soal AI, Gear batu bara saya nggak terlalu sentuh sih. Archie company-nya menarik, Bapak Ibu boleh punya juga, cuma hati-hati ya ada beberapa risiko tadi saya udah mention ya. Karena kan free float-nya kan nggak nyampe 15 tuh, itu pertimbangannya. BRMS saya masih suka. Ini eh, eh, to be honest, salah satu conviction saya yang lumayan positif. Karena growth-nya saya lihatnya masih ada. Analis di Bloomberg juga targetnya 835 ya, masih ada upside 20%. Tower sebenarnya nggak tahu ya. Ini belum, saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu favor sebenarnya sama bisnis menara ya. Walaupun kemarin tuh sempat ada wacana-wacana, katanya Tower mau gabung sama Tebik, mau bakal konsolidasi. Karena sektor menara ini kan pusing sebenarnya. Jadi klien mereka cuma tiga sekarang, Indosat, Excel, sama si Telkom. Mereka nggak punya bargaining power dan industri telco tuh industri tower tuh pemainnya banyak, fragmented. Jadi mereka nggak punya bargaining. Makanya kelihatan kalau mereka punya dari sisi tenancy fee itu tuh trennya turun terus gitu. Jadi paling itu sih. Cuman emang karena bisnis menara itu ibaratnya kan mereka salah satunya kan debt USD-nya kan lumayan. Jadi ini lumayan ketolong kemarin, makanya ini bisa naik. Sama kan mereka utangnya kan juga gede-gede ya, rata-rata kan gede-gede. Nah, karena suku bunganya tuh nggak seagresif itu naiknya, ini juga jadi sentimen. Sentimen ya, sentimen positif ya. Cuman kalau fundamental katalis saya kayaknya nanti dulu ya. Toba nih emang ini sebenarnya ini yang pemerintah kemarin kan sempat mention kan, salah satunya adalah mereka bakal dorong yang motor listrik nasional. Nah, salah satu yang mereka lihatnya positif adalah Toba. Karena Toba kan ada Elektrum kan, Elektrum yang disewain ke ini. Cuman kalau panjang, Rubiano saya belum terlalu dudil emitennya ya. Ini kan sebenarnya emitennya kan udah transisi kan dari yang sebelumnya batu bara, mereka pelan-pelan diverse ke bisnisnya tuh non batu bara, waste to energy. Mereka lagi coba kerjain, mereka energi baru, mereka juga coba kerjain. Nah ini lagi banyak sentimen positif sih karena pemerintah tuh kemarin bakal kayak invest lumayan banyak buat ke energi baru. Salah satunya adalah yang kayak bisnis-bisnis solar panel. Jadi itu sih, itu Toba ya. Cuman tuh biasanya saya belum terlalu ngeliatin asetnya ya. Saya belum coba pelajarin. Triputra saya suka, cuman hati-hati aja. Ini upside dari analis tuh udah nggak terlalu banyak, cuma 7,5%. Kalau pengen ambil yang buat CPU-CPU-an sih, DSNG juga menarik sebenarnya. Jadi itu harta saya suka, masih saya suka ceritanya, masih gold play kalau kita lihat dia hajarnya di downstream.
Harusnya masih bakal positif. Harusnya demand buat jewelry, kalau trennya sekarang harga emas masih bisa naik, harusnya bakal bagus nanti buat harta. Oke, Bumi, ya ini udah balik lagi, udah seleranya Bapak Ibu. Cuman saya sih lumayan favor, saya masih lumayan suka. Saya suka growth-nya, saya suka dari sisi manajemennya juga sekarang totally udah lumayan beda. Mereka lagi roadshow sana sini, corporate governance-nya juga lebih bagus. IR-nya disuruh muter banyak-banyak, jadi Bumi oke sih. Harum nanti dulu kalau saya pribadi. Masih nunggu integrasinya dulu ya. Yang PT Pos-nya sih saya masih lihat angkanya dulu ya. Kan sebenarnya kan Harum ini kan pengen jadi nickel integrated player kan. Cuman pengen kayak Inco, pengen kayak NCKL, pengen kayak MBMA sebenarnya. Nah, cuman yang mereka punya di upstream, yang PT Pos-nya itu production-nya tuh belum sesuai ekspektasi. Jadi mendingan nanti dulu. Nah, WiFi sebenarnya menarik ya Bapak Ibu ya. Ini udah balik lagi ke Bapak Ibu ya. Cuman menurut saya sih kalau Bapak Ibu pengen coba liatin boleh. Karena gini sih, ini emiten growth-nya sih bakal masih muncul terus. Kan dulu tuh saya nggak terlalu nyaman, saya bilang kenapa dulu harganya juga sempat turun. Saya juga pernah mention ya, karena ternyata eksekusi subscribers-nya nggak bagus. Jadi mereka target 2 juta subscribers average. Cuman kemarin tuh first quarter atau second quarter ya, itu dia baru dapat 40.000. Jadi kayaknya belum. Nah, cuman itu ya, maksudnya kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat yang dari posisi yang di pipeline tuh ada, tinggal masalah administrasinya doang. Cuman ceritanya menurut saya sih WiFi masih menarik sih. Harusnya ya, growth-nya ya, eh, fix wireless access, mereka punya akses ke internet rakyat, project-nya banyak. Em, Bapak Ibu boleh coba liatin. SCMA, nah ini saya pernah bilang, karena laporan keuangan kemarin bagus. Sektor media tuh dulu adalah sektor yang saya nggak terlalu suka sebenarnya. CMA, MNCN gitu. Cuman kemarin laporan keuangan bagus ya. Bisnis TV masih turun, cuman nggak se ekstrim itu. Cuman bisnis digitalnya udah lumayan jalan semua ya. Udah banyak positif, videonya udah mulai positif. Bapak Ibu boleh coba liatin ya, CMA ini boleh coba liatin. Karena laporan keuangan lumayan bagus ya. TCPI saya nggak sentuh dulu. Bank Jago, ini banknya sebenarnya menarik ya. Banknya menarik, bagus. Cuman karena moodnya sekarang itu suku bunga eh, eh, dari posisi yang sekarang itu sebenarnya investor kurang nyamannya adalah kan dulu dia sempat mau gabung bareng si ini ya, Bevin kan. Nah, cuman kita nggak tahu tuh rumornya seperti apa, jadi akhirnya kayak share price-nya turun. Kalau saya pribadi sih kalau banking tetap ya, conventional bank saya masih tetap lebih lebih nyaman. Jadi itu ya, film kemarin keluar dari MSCI, ntar dulu Hermina juga keluar. Cuma Hermina ini Bapak Ibu boleh coba liatin ya. Terlepas dari share price-nya ini turun terus. Cuman kalau kita ngeliat datanya, sebenarnya kalau kita ngeliat dari mereka punya outpatient, pasien yang rawat jalan, itu angkanya naik gitu ya. Dan mereka nih ibaratnya gamenya, growth-nya ada. Karena mereka bakal akuisisi suatu company. Kan dalamnya kan ekosistemnya kan ada Jarum, ada Astra. Nah, jadi ini mereka lagi pelan-pelan integrasi, kerjasama sama grup-grupnya Jarum, itu jadi kliennya mereka, jadi modelnya integrated. Semua klien itu bakal ke rumah sakit Hermina. Jadi itu sih. Cuman itu ya, maksudnya short term kayaknya nanti lihat-liatin dulu. Cuman ini sebenarnya emitennya bagus ya. Itu sih. Ratu kayaknya saya nanti sih. Tadi saya udah jelasin ya, mungkin ada beberapa yang saya kurang terlalu nyaman, valuasi juga kurang terlalu nyaman. Java saya lagi nggak pegang poultry sekarang karena saya nggak tahu ya. Saya ngeliatin harga broiler di OC sekarang kok kayaknya nggak segede dulu gitu ya. Saya juga khawatir dengan adanya nanti MBG kan anggaran tahun depan kan cuma 240 triliun kan. Nah itu kayaknya bakal jadi sentimen negatif sebenarnya buat Java. Jadi itu sih. ESA spesifik enggak sih. Harga minyaknya kan sekarang kan naik ya. Jadi harusnya bisa jadi sentimen yang bagus buat ESA. Cuma kan dia kemarin keluar dari itu ya, dari MSCI ya. Nah, jadi itu sih. Cuman emang kalau saya tuh ESA tuh masih nunggu-nunggu dulu sebenarnya karena satu yang saya ini aduh saya lupa nama ini apa ya. Jadi itu dia punya salah satu kan dia kan bisnisnya kan amonia. Jadi biasanya tuh kayak Pertamina tuh kasih kontrak. Jadi dia ada Pertamina, ada LNG. Nah, saya lupa deh di salah satu aduh saya lupa ininya dia. Ntar ya, saya coba sharing ini deh. Wait, saya coba sharing reportnya dulu. Nah, itu tuh yang kemarin tuh dia masih agak pending.
Ini sharing ini. Nah, eh ini report essay yang kita bikin ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba lihat. Jadi intinya sih sebenarnya kan kalau kita ngomongin SI ini, dia kan bisnisnya tuh paling utama tuh dia adalah intinya kayak kimia dan energi ke terintegrasi ya. Salah satu mereka ada LPG, mereka ada kayak si pabrik amonia. Ini sih company-nya bagus karena utilization rate-nya tuh kemarin bisa sampai 90 sampai 100%. Jadi yang makan bisnisnya ini sebenarnya tuh dia tuh paling gedenya satu adalah amonia. Dia 87% dari pendapatan, terus habis itu mereka punya LPG itu 13%. Nah, yang makan tuh udah ada. Yang makan tuh adalah si Jepang, Genesis Corporation, itu punyanya si Mitsubishi, skemanya adalah take or pay. Nah, jadi itu ya. Nah, angka terakhirnya kan bagus ya kelihatannya. Mereka punya volume produksi amonia tuh 730.000. Nah, tingkat utilisasi pabriknya tuh bisa sampai 100% dan salesnya kan banyak yang dimakan semua. Jadi ini sebenarnya lumayan bagus. Kalau kita ngomongin dari sisi masalah minyak tuh harusnya kalau naik bakal bagus sebenarnya buat ke ESA. Minyak atau gas naik itu tuh bakal bagus buat ESA. Karena gini, kan kemarin zaman-zaman COVID 2021 itu kan gas di Eropa kan naik sampai 15 kan. Nah, di Indo tuh harganya kan costnya di sisi itu aja $3, $2,5 gitu. Jadi bagus. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan Jepang itu kan yang, waduh, mereka nggak bisa beli amonia misalnya dari kayak yang Eropa karena costnya terlalu mahal, tinggi, mereka pada bangkrut tutup, mereka ngambil dari Indo. Nah, jadi kalau misalnya gasnya itu lagi pada naik sekarang, harusnya bakal bagus ya buat ke ESA. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi emiten itu bagus. Cuman saya pengen nge-highlight satu sih. Em, ini cuman sedikit gambaran aja kontribusinya. Ini yang mereka punya ekosistem bisnisnya, LPG, sama yang plant amonianya. Em, ini struktur emitennya. Wait. Nah, mana ya? Oh ini. Jadi yang saya masih agak worried kemarin tuh adalah masalah kayak sustain atau enggak sebenarnya kayak mereka punya eh, yang di bagian amonianya. Nah, jadi kan kalau kita ngelihat dari amonia itu, mereka tuh ambilnya tuh dari yang Senoro Toili yang gas fieldnya ini tadi. Nah, cuman kontraknya tuh habis di tahun depan 2027. Nah, biasa tuh kayak panjang-panjang. Nah, biasanya nih kalau kayak gini-gini, harusnya tuh 2025 tuh udah di-secure. Cuman si company itu lagi kayak lagi ngobrol-ngobrol, lagi nego-nego. Saya cuman khawatirnya adalah kalau seandainya ini yang dari sisi bagian si gas field-nya ini nggak secure, negosiasi kontraknya agak sedikit failed, nah itu bakal berat nih, karena bisnis amonia itu kan 87% kan buat ke company-nya. Cuman kalau buat yang dari sisi mereka punya Lembak sama Cambai, itu nggak jadi ada masalah gitu ya. Ini kan mereka juga sama tuh, off-take-nya kan semua kan di Pertamina. Jadi itu doang sih. Saya kalau misalnya nanti ini udah secure, saya kayaknya berani buat ambil si ESA. Cuman kalau ininya belum secure, kayaknya nanti dulu ya. Itu aja sih. Ini sedikit soal ESA ya. Apa lagi tadi ya? Wait. Terus ESA, kepik ya saya enggak sih. Properti sih terlepas dari kemarin naik banyak ya. Ini sektor sih. Saya nggak terlalu favor sih emang properti ya. Karena datanya nggak terlalu bagus. Marketing salesnya kayaknya nggak yang kayak nggak terlalu tumbuh ya. Masalah purchasing power juga masih jadi PR. Banyak NPL juga di properti gitu ya. Jadi saya enggak sih. Kepik ini sebenarnya emitennya ini ya menarik sebenarnya. Ini kasusnya mungkin mirip-mirip Kija sih. Mereka punya aset tuh banyak. Cuman racanya nggak kuat buat support mereka punya growth-nya, working capital dan lain-lain gitu. Jadi itu sih dari Kepik ya. Brand saya nanti dulu HSCC saya jauh-jauh. Pertamina Geothermal. Ini geothermal sebenarnya gini ya. Em, Belakangan lagi lumayan moodnya lumayan bagus ya. Dulu kan sempat harganya 800, sekarang kan udah 1.000 gitu ya. Karena belakangan juga dari sisi Pertamina Group juga banyak yang nge-push dari subsidiaries. Kita kebetulan banyak visit lah.
Mereka jadi coba coba lagi eh, kasih exposure buat ke emitennya, ke analis, ke buy side sama sell side-nya. Nah, jadi itu menurut saya sih positif. Pemerintah juga kemarin kan bilang mereka tuh bakal kayak fokus ke energi baru. RUPTL PLN-nya juga bagus. Kemarin kalau kita lihat dari yang pidatonya Pak Prabowo yang nota APBN 2027, moodnya juga ke arah situ gitu ya. Alokasinya bakal makin banyak. Nah, cuman saya kurang nyamannya sebenarnya gini sih. Ya, geothermal ini asetnya menarik. Indonesia tuh ring of fire, jadi yang lewatin banyak. Cuman kalau ngomongin geothermal itu bisnisnya sebenarnya susah. Karena kalau kita udah kayak udah pakai seismik, udah coba ukur gitu ya, paling kemungkinan benarnya bisa cuma 30 sampai 40% doang. Jadi sunk cost-nya lumayan banyak. Nah, terus yang kedua, saya sebenarnya kalau ngomongin dari sisi Pertamina geothermal ini growth-nya kayaknya nggak yang kencang-kencang banget sih. Jadi saya pribadi sih kayaknya nanti dulu sih. Kalau geothermal kayaknya ntar dulu. IMPC emitennya menarik sebenarnya. Ini kan dia kan building materials kan, roof dan lain-lain PVC. Nah itu angka growth-nya emitennya ada. Growth-nya masih bisa sekitar 20%-an. Cuman valuasinya aja sih. Valuasinya saya nggak terlalu nyaman ya. Akra nih oil related gitu ya. Cuman mereka industrialsnya kayaknya udah terbatas. Lahannya juga udah tinggal sedikit. Em, Cuman kalau buat punya asetnya sih menurut saya sih masih menarik ya. Akra Bapak Ibu boleh coba liatin. HMSP menarik sebenarnya. Kalau secara emiten jujur, saya sih sebenarnya lebih suka HMSP dibanding gudang garam. Karena kayaknya growth-nya, top line-nya tuh lebih ada, diversifikasinya tuh lebih ada. Market share mereka juga udah lumayan pulih gitu ya. Jadi itu sih. Eh, Walaupun emang sebenarnya kan valuasi gudang garam kan lebih atraktif ya. Jadi itu sih. Cuman kalau kita ngomongin dari sisi kayak fundamental, quality, Sampurna menarik ya buat aset-aset rokok yang boleh coba dieksplor. Bapak Ibu boleh coba liatin ya Sampurna ya. Cepin saya lagi nggak sentuh ayam-ayam dulu. Saya udah mention tadi ya, broiler DOC lagi pada turun. Semen saya juga nggak, masih sama. Struktural isu di dalam oversupply, perang-perangan, harga masih pada banting-bantingan. Kayaknya nanti dulu ya. Ini inflow outflow Bapak Ibu paling itu aja. Eh Paling itu ya. Sedikit nih soal earnings ya. Kemarin Indofood ini udah agak lama sih. Cuman intinya kan labanya turun banyak. Karena tuh dia kena rugi dari sisi forex gitu ya. Nah, cuma kalau kita ngomongin dari sisi revenue, so far growth-nya masih oke-oke aja ya kalau kita lihat. Kalau kita lihat, karena kan dia first quarter-nya lumayan bagus, zaman-zamannya ada lebaran. Cuman yang saya lumayan positif itu tuh yang bisnis di luarnya. Jadi yang Asia sama Afrika tuh growth-nya bisa sampai 20,7%. Yang di luar itu bisa growth-nya sampai 30,5%. Cuman domestiknya kemana-mana. Cuman artinya nih cerita revenue-nya masih ada. Cuma emang PR-nya bisnis consumer kan saya udah pernah mention ya, itu masalah margin. Jadi kalau kita lihat itu kan bahan baku kan masih pada naik kan, bahan baku masih pada naik. Terus habis itu biaya logistik juga lagi pada naik karena harga minyak naik, jadi itu lumayan kena. Jadi itu sih. Cuman karena ceritanya sekarang US dollarnya itu sekarang lagi melemah, Bapak Ibu kayaknya boleh coba liatin deh. Kan kemarin kan dia kan ada forex gain ya. Harusnya nih bisa forex gainnya bisa jadi lebih rendah sih nanti di second third quarter. Artinya kalau di mark to market dia mungkin bisa dapat forex gain, nggak forex loss. Jadi ini CBP ya. Indofood juga ceritanya sama gitu ya. Cuman saya sih kalau suruh ambil sih mendingan tetap ambil CBP-nya karena Indofood sih saya nggak terlalu nyamannya. Pertama adalah Bogasari. Bogasari itu growth-nya agak 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 terbatas sebenarnya. Terus yang kedua sebenarnya yang Plantation LSIP kemarin laporan keuangan lumayan bagus. Cuman kalau kita ngomongin dari sisi production, dia kan nggak terlalu bagus kan, karena kan dia rata-rata umurnya kan lumayan tua. Jadi itu sih Indofood ya. Kalau suruh ambil sih saya mendingan ambil ICBP ya. Sorry. eh ya, AMRT ini menurut saya sih growth-nya masih relatively masih oke ya. Top line, bottom line itu masih oke. Dia punya pertumbuhan toko yang sama itu bisa sampai Mas same store sales growth-nya tuh 4,4% kemarin. Nah, jadi ini growth-nya kita lihat tuh pertumbuhan toko yang samanya masih lumayan ada. Dia punya member itu juga makin naik gitu ya. Kontribusi member yang aktif ini juga udah bisa 60% dari mereka punya online. Jadi jalur distribusinya nih makin banyak sebenarnya emitennya. Ini company menarik ya menurut saya sih sebenarnya. Growth-nya nggak yang wow banget,
Em, cuman ini ibaratnya kayak sustain gitu ya bisnisnya. Ini dulu nih emiten yang ibaratnya ini kayak kayak Unilever ya. Ini dia bisa di trade sampai 40 kali earnings. Sekarang cuma 18,7 kali earnings gitu. Jadi saya masih suka sih. Terlepas dari PR paling utama itu adalah masalah koperasi merah putih ya. Itu yang saya masih agak agak takut sebenarnya. Takutnya ada regulasi-regulasi yang nggak menguntungkan. Asus, ini saya nggak terlalu nyaman. Growth-nya kayaknya agak susah, nggak kemana-mana. Bawahnya naik banyak. Cuman karena forex gain ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu sih. Kalau ngomongin dari yang bagian atas, growth-nya ya so-so ya. Jakarta 4,4%, Jawa 3%, luar Jawa kayaknya agak susah. Dia kemarin 0,3% doang. Neka, Neka yang jadi ininya mereka tuh yang harga-harga lebih murah, itu sekarang udah 20 gerai format baru. Cuman marginnya kan ini kan lebih kecil ya dibandingin yang ASKO ya. Jadi itu kontribusinya juga masih kecil 2,4%. Jadi itu ya, ini pertumbuhan toko yang samanya juga nggak segede Alfamart ya, targetnya 2-4% doang. Jadi itu hati-hati sih sebenarnya sama Asus ya, karena kan si S Hardware kan kemarin masuk kan. S Hardware masuk itu under MAPI. Ini buat yang bisnis yang home improvement, ini kayaknya bakal fight abis-abisan ya. Ini kayaknya bakal 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 keras sih. Saya sih nanti dulu sih kalau Asus. INKP ini menarik, Bapak Ibu boleh coba liatin sebenarnya. Karena atasnya kan naik ya, atasnya oke lah. Naiknya 8,7%. Jadi kalau kita lihat itu banyak yang dorong tuh dari sisi kertas industri itu naiknya sampai 35,1%. Ya, pure e-commerce, pure masalah container board. Nah, cuman kalau kita lihat margin itu tuh agak sedikit turun karena mereka punya cost, materials, biaya logistik biasanya minyak-minyakan itu pasti bakal kena semua kalau harga minyaknya lagi pada naik. Nah, cuma satu ya, kalau kita ngomongin dari sisi posisi yang sekarang ya, supply itu lagi terbatas sebenarnya. Jadi kalau kita lihat itu tren global shipment itu kan masih turun. Shipment to capacity operating rate industri kan 76 sampai 78%. Jadi intinya sih sebenarnya si pemain-pemain pulp and paper ini lagi hati-hati banget buat jalannya mereka punya capacity production-nya. Jadi Susano itu operating rate itu dia udah di bawah, dia punya kayak normalnya. Jadi biasanya kayak assuming misalnya dia 70%, dia 3,5% di bawah. Jadi ini suplainya mereka hati-hati gitu ya. Nah, cuman permintaan itu masih oke relatively. Nah, jadi suplainya dikit, demand-nya ada, harga harusnya bisa stabil. Nah, sama yang ketiga, sebenarnya yang paling penting adalah si INKP itu mereka baru ada si pabrik baru yang Karawang. Itu kan dia punya kapasiti sampai 1,5 juta metrik ton, udah operasi sejak Maret nanti. Dan ada banyak fase. Fase satunya udah beres, nanti fase duanya juga bakal muncul. Nah, ini growth-nya munculnya dari sini. Jadi, Bapak Ibu boleh coba liatin ya. INKP boleh coba liatin. EBITDA Telkom enggak, saya sih nggak terlalu nyaman sebenarnya. Sesuatu yang jadi PR adalah kalau kita ngomongin dari sisi data, traffic, ini udah nggak kemana-mana. Cuma tumbuh 0,8%. Kalau kita ngelihat jumlah pelanggan Telkom, itu turun sampai 3,1%. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Mereka punya bisnis fixed broadband yang first IndiHome itu juga turun angkanya. Jadi wah, saya susah nih kayaknya lihat kalau misalnya pada cabut semua. Kayaknya nanti dulu ya. Telkom sih saya nggak terlalu nyaman ya. INTP, saya sih nggak terlalu sentuh bisnis-bisnis semen ya. Ini growth-nya juga nggak kemana-mana sebenarnya kan. Jadi itu ya. Revenue lumayan ketolong dari harga. Sama yang paling bagus buat INTP itu sebenarnya adalah mereka punya ekspornya tuh jalan. Jadi kalau kita lihat itu em, ekspornya mana ya? Ekspornya tuh naiknya tuh sampai 99,6%. Jadi ini yang sebenarnya bagus buat ke emitennya. Cuman domestiknya nggak kemana-mana sebenarnya. Domestiknya nggak kemana-mana. ASP-nya pun juga flat 0,4% doang. Market share-nya juga nggak kemana-mana. Ini 28%, padahal dia biasanya 29%. Jadi agak susah sih. Saya nanti dulu sih kalau INTP. Tadi jauh-jauh dulu, ini di laporan keuangannya kemarin lumayan rugi. Hati-hati. Kemarin juga ratingnya diturunin ya, jadi double B, sebelumnya single A minus. Hati-hati dulu Bapak Ibu. Excel untuk tunggu dulu ya. Sebenarnya ini emitennya bagus ya. Cuman kemarin kan laporan keuangan masih belum terlalu positif. Jadi sinerginya sama si Smart Friend itu tuh belum terlalu jalan. Nah, jadi kayaknya nanti dulu ya. Sama nih kan karena konsolidasi utang gabung sama Smart Friend kan utangnya kan jadi gede. Kayaknya nanti dulu sih. Tunggu nih earnings-nya udah agak bagus baru baru Bapak Ibu boleh coba liatin ya.
Sido nanti dulu saya pribadi ya. Ini kan kelihatan nih earning sampai bottom revenue sampai bottom line-nya pada turun semua. Ada beberapa hal yang kayak kita masih kurang nyaman sebenarnya. Jadi pertama adalah em, ada masalah normalisasi inventory channel yang di awal tahun, khususnya buat yang kayak produk-produk tolak angin. Jadi kelihatan kayak buat yang di bisnis segmen herbal itu growth-nya turun sampai minus 41 persen. Jadi itu yang jadi PR. Cuman kemarin kan normalisasi inventorinya kan udah rampung ya di Mei ya. Jadi kita akan coba lihat nih angkanya. Cuman kita nanti dulu ya, kita tunggu earnings-nya balik, baru kita boleh coba liatin ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu aja dari Sido muncul. Kita langsung Q&A ya. Pak Yuwono, setelah intervensi yield 10 tahun turun ke 4,6, cuman abis itu balik lagi ke level sebelum ada wacana intervensi, mereka rekomend apakah dampaknya kalau yield terus naik? Yield obligasi itu selalu jadi proxy sebenarnya buat resiko sih, Pak Yuwono ya. Sesimpel bayanginnya adalah kalau misalnya kayak orang pada jualan obligasi, mereka kan em, ada capturing bahwa ekspektasi resiko tuh bakal meningkat gitu ya. Sesimpel bayangin gini sih, kayak misalnya ada satu emiten, oh dia utangnya makin gede, cash flow-nya makin berat gitu ya. Habis itu mereka punya operating cash flow makin berat. Ratingnya diturunin. Apa yang mereka kompensasi? Mereka mau nggak mau kasih yield yang lebih tinggi untuk mengkompensasi ekses resiko itu tadi. Nah, berarti kan artinya buat Amerika bakal berat. Karena kan artinya mereka butuh uang buat growth, butuh uang buat fiskal, cuman cost borrowing-nya kan jadi makin mahal. Nah, jadi pasti nggak bagus buat Amerika. Ada risiko. Nah, apalagi kalau kita ngelihat yang dari posisi sekarang itu terkait dengan debt crisis, banyak yang lumayan hati-hati gitu. Karena Amerika tuh utangnya kan naik terus kan. Fiskal defisitnya buat kayak ngurusin perang itu kan lebar banget gitu ya. Nah, jadi artinya mereka harus kayak kompensasi tuh, tambahan risiko, tambahan risiko. Nah, akhirnya kan mereka kemarin kan juga sempat diturunin kan. Dulu sebelumnya di triple A, sekarang jadi double A. Nah, jadi kalau artinya misalnya premi risikonya itu naik terus, nah ini bisa namanya bisa sell off secara global. Karena Amerika yang ibaratnya ada debt crisis saja, pasti semua obligasi negara lain itu juga pasti bakal sama. Selalu namanya contagion tuh pasti bakal jalan gitu. Jadi kalau misalnya debt crisis, obligasi juga bakal kena pressure semua, equity juga bakal kena. Karena kan orang ngelihat si obligasi itu kan sebenarnya kan aset yang sebenarnya kan lebih safe kan, Pak Yono ya. Jadi equity-nya itu juga bakal bakal kena sebenarnya. Jadi itu sih. Jadi kalau misalnya yield-nya terus naik, itu menurut saya sih resiko ya. Dan US tuh yang bakal makin pusing sebenarnya. Jadi itu sih. Cuma emang yield tuh kalau kita lihat emang yang belakangan juga ini sih. Kalau kita lihat dari sisi yang tadi selain saya udah pernah bahas gitu ya bahwa pemerintahnya kan buyback terus. Sorry bukan pemerintah, Menteri Keuangannya kan buyback terus. Cuman buybacknya tuh bukan dari existing dia punya neraca, dia issuance yang buat kayak obligasi tenor jangka pendek. Jadi utangnya tuh totalnya makin gede sebenarnya buat nge-finance yang ini. Jadi sebenarnya in overall utangnya tuh juga bisa dibilang tuh nggak makin kecil, makin gede sebenarnya. Nah, jadi itu yang saya lihat tuh cuma memperpanjang waktunya aja sih. Jadi itu saya masih masih harus agak hati-hati dulu tuh, Pak Yono ya. Arahnya kemana? Nah, ini arahnya tergantung sih. Cuman gini sih, kalau kita ngomongin Amerika tuh kan buybacknya itu kan 4 miliar US dollar per hari katanya kan terakhir. Nah, cuman size yang saya lupa deh, 30 triliun tuh 30 tahun tuh berapa ya? Cuman market size buat obligasi itu kan sekitar 131 triliun US dollar. Nah, Amerika tuh bisa setengahnya, 40 sampai 50%. Jadi, let's say 52 triliun ya. Saya 30 tahun nggak ini, cuman 4 miliar itu tuh terlalu kecil sih buat intervensi. Jadi itu ya. eh Pak Niko, perusahaan nikel di China pada tutup sejak beberapa bulan lalu. Apakah hal ini bagus untuk MBMA? Harusnya nggak bagus ya kalau buat yang kayak perusahaan China ya. Karena kan perusahaan China ini kan biasanya mereka kan GV rata-rata di Indo kan. Inco mereka GV adalah sama yang ada Legend, ada CATL ya. Kalau ngelihat yang NCKL itu ada NCKL tuh sama Legend, yang Inco tuh sama Tsingshan. Eh, jadi rata-rata sebenarnya emiten-emiten nikel di Indo tuh semua itu GV semua karena
kita nggak punya teknologi untuk yang bikin kayak contohnya buat yang Etspal, yang punya tuh China. Jadi China yang ngerti teknologinya, kita bareng sama mereka, mereka ada injek duit juga. Cuma mereka off take, mereka makan semuanya. Nah, berarti kalau artinya perusahaan nikel Cina di Indonya tuh pada cabut, berarti artinya banyak faktornya. Apakah mereka ngelihat pertama tren nikel ini nggak akan sustain? Nah, berarti kan artinya kalau karena gini kan, saya udah pernah bahas juga ya. Saya sambil sharing sedikit deh soal reportnya nih. Em, ini yang kita tulis terakhir itu soal Harum. Ini mungkin cuma reminder aja. Hmm. Nah, jadi kalau kita ngomongin kenapa misalnya kayak perusahaan China pada cabut ya. Selalu ingat sih pertama kan kalau ngomongin nikel, itu kan ada dua. 70% itu kan sebenarnya banyak dipakai tuh buat baja sebenarnya. Nah, habis itu kayaknya yang dari otomotif buat itu sekitar 20 persenan. Nah, pertanyaannya adalah karena apa? Jadi kalau kita ngelihat dari posisi yang sekarang ini mungkin ilustrasi dulu ya biar ngerti sebenarnya gambar bisnis model. Kan ada yang namanya rotary kiln electric furnace itu ada tiga, ada nickel pig iron, ferronickel sama stainless slab. Nah sama ini yang kalau di Indo, cuma ini kan bisnisnya nggak jalan ya. Ini kan marketnya nih oversupply nih yang rotary kiln. Cuman kalau yang Etspal ini produknya nih sulfat, habis itu ada hydroxide, ada nikel katode dan lain-lain. Nah cuman yang jadi PR itu sebenarnya adalah hmm, yang bagian grafik 8 nih kalau kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat itu tren market share yang ibaratnya buat nikel itu sebenarnya udah makin turun trennya. Nah, jadi kalau kita ngelihat nih kayak contohnya misalnya di Eropa. Di Eropa tuh ibaratnya tuh LFP tuh trennya makin naik. Yang high nickel lama-lama makin turun. Yang low nickel ini juga lama-lama makin turun. Kalau US juga masih sama inilah masih masih mereka tuh masih banyak fokus ke nikel. Cuman kalau kita ngelihat yang di China itu udah sampai 80% mereka udah pakainya tuh lithium ferrofosfat. Jadi, wah, perusahaan-perusahaan jalan mikir, "Wah, buat apa saya ibaratnya nambang-nambang nikel di Indo? Oh, ada lithium yang trennya tuh lebih, harganya tuh kan lebih murah kan dibandingkan sama nikel. Karena kan dulu kan orang sebenarnya kan masih agak khawatir kan sebenarnya pakai si LFP ini kan. Karena LFP itu density energinya tuh nggak sedalam nikel. Mereka nggak bisa jauh-jauh sebenarnya. Cuman terakhir yang Blade Battery 2 yang punya BYD itu bisa sampai 900 kilo. Mereka masukin mangan di situ. Jadi teknologinya berkembang. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Saya ngelihatnya, waduh, ini kalau misalnya trennya shifting ke situ, kayaknya demand nikel mungkin masih ada sih marketnya kayak US tuh harusnya market ada, Eropa juga sebenarnya masih ada. Cuma kalau kita lihat yang gede kayak contohnya China, India, harusnya nggak ke situ. Karena ini negara berkembang ya, kelihatan nih. Kayak contohnya, LFP-nya juga trennya tuh makin lama makin naik. 2025 posisi di sini gitu. Jadi itu yang saya lihat berarti industrinya ada structural shift. Nah, jadi itu yang mungkin pertama. Kedua, kenapa cabut? Ya mungkin ya masalah regulasi concern dan lain-lain gitu. Masalah dan antara sumber daya, mereka nggak nyaman gitu ya, tiba-tiba nggak bisa direct, harus kelewat ke sini dulu baru mereka ini. Walaupun terakhir saya ngobrol sama emiten tuh intinya kalau buat yang kontrak itu yang existing itu nggak boleh di otak-atik. Jadi ibaratnya saya udah deal nih. Saya bakal kirim nikel misalnya sama si Legend. Kontraknya dibikin sampai Maret gitu ya. Nah, itu udah nggak ada masalah. Cuman kontrak yang dibikin setelah bulan Juli, nah itu baru tuh harus lapor-lapor semua tuh nanti ke Danantara. Baru nanti sampai full di bulan yang tahun depan itu bakal Danantara sebagai off-take-nya. Nah, itu sih sebenarnya Bu. Jadi saya ngelihatnya ada beberapa eh, eh, masalah ya. Jadi itu sih MBMA ya sebenarnya nggak bagus ya harusnya karena kalau misalnya perusahaan China nggak beli mereka mau jual kemana sebenarnya karena kan mereka banyak yang GV ya. MDK bagus nggak di harga sekarang? Menurut saya sih saya masih suka emitennya. Saya masih suka exposure goldnya, dia pakai ada emas di situ. Saya masih suka exposure di tembaganya. Walaupun nikelnya saya nggak terlalu ini ya, so-so ya. Cuman oke lah buat diversifikasi. Mungkin saya bisa salah di nikelnya. MDK menarik sih, boleh boleh coba dilihat. Jadi itu sih. Pak Luki, ETF Gold enaknya di mana? Ya, kalau ETF Gold emang sebenarnya kan orang selalu dilematis tuh antara pegang gold sama pegang obligasi kan. Kalau obligasi kan punya punya kupon, kuponnya tuh kita bisa beli lagi, jadi istilahnya kayak uangnya muter gitu ya, ada refinancing. Pure sebenarnya dari sisi capital gain-nya aja.
dan fisiknya tidak bisa diambil. Nah, ini saya nggak tahu ya, fisiknya nggak bisa diambil. Karena kan sebenarnya kalau kontraktual ETF-nya ini ada yang ibaratnya di state. Jadi gini sih, kalau kita seandainya beli ETF 1 gram, itu sebenarnya ada kayak kolateral yang dipindahkan ke Vault, itu juga sebenarnya 1 gram. Jadi sebenarnya ada kolateralnya. Nah, cuman saya nggak tahu tuh, apakah nanti ujungnya dia bisa kayak forward atau kayak futures, bisa di istilahnya bisa ada physical delivery gitu ya, nggak cuman kayak kontraknya di terminate. Nah, kita nggak tahu tuh. Saya mungkin kan karena mungkin setiap ETF tuh contractual agreement itu beda-beda tuh, Pak. Cuma berarti pure, berarti kalau seandainya dia nggak bisa diambil ETF-nya, ya berarti pure cuma karena investment doang. Harganya naik, kita dapat untung di situ sebenarnya. Jadi pure capital gain aja sih sebenarnya Pak Luki ya. Cuman itu sih sebenarnya tren yang sekarang. Karena kan investor ini kan agak worried masalah dari sisi yield obligasi kan. Dan obligasi pun kan harganya bisa turun ya. Kalau ibaratnya bayangin kayak gimana? Kayak contohnya yieldnya naik terus. Berarti kan kalau kita pegangnya sekarang 7%, nanti obligasi yang baru 8%, orang nggak mau pegang. Harganya bisa turun. Jadi kalau yieldnya turun, naik terus, itu agak hati-hati. Apalagi kalau kita ngelihat, emang ada kemungkinan Pak yieldnya naik. Ada kemungkinan. Karena kalau kita ngelihat kayak contoh di Amerika, yieldnya tuh lagi pada naik semua kan. Terlepas ada buyback. Dan negara Eropa juga sama. Indo juga sebenarnya juga kemarin kan yieldnya kan juga sempat naik. Nah, jadi itu sih. Jadi mereka kurang nyaman. Nah, kalau seandainya mereka nggak mau pegang obligasi, mereka harus cari aset lain tuh yang punya size sebesar obligasi, yaitu apa? Gold. Nah, jadi itu sih sebenarnya ya. Saya sih masih ngeliat nih gold masih jadi alternatif yang menarik buat investment ya. Jadi itu sih Pak Luki ya. Bayan di take over sama Pak Haji Isam. Nah, ini saya belum tahu, belum liatin detailsnya nih Pak Purnomo ya. Saya nanti izin pelajarin ya Pak. Baik untuk IISG, Bayan ya. Hmm, Kalau Haji Isam yang ini coba-coba wait saya cek ya. Strukturalnya. Kalau misalnya di free floatnya bisa bagus, ntar ya coba saya lihat emitennya dulu. Cuma terakhir saya baca sih kemarin si Bayarnya bantah ya. Dia kan ambil 62,2% punyanya yang Pak Low Tukwong sama yang Ellen Low ya. Hmm, Cuman nggak tahu ya, ini saya belum terakhir ya. Cuman kalau yang kayak lihat yang 18 terakhir itu, 18 Agustus, Bayan bilang tidak mengetahui adanya rencana transaksi. Jadi masih belum tahu sih Pak. Saya masih bisa belum ambil kesimpulan ya. Masih pure dari sisi rumor aja sih sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin Bayan terakhir, iya strukturnya sih masih sama ya. Kalau lihat saya struktur shareholders yang terakhir itu masih sama. Em, Iya, cuman ini ya, ini hati-hati sebenarnya ini. Ini kan kalau kita lihat kan dari sisi masyarakatnya kan 21,82%. Cuman di dalamnya itu masih banyak kayak yang ibaratnya kayak grup-grup besar sama individual yang lumayan gede. Nah, jadi ini mungkin kalau di take out nih juga free float-nya juga lumayan kecil sih. eh Pure rumor sih Pak, so far ya. So far sih sebenarnya pure rumor ya. Em, Mungkin itu sih Pak, saya belum bisa komen terlalu banyak Pak. Saya nanti pelajarin lagi ya. Harga emas naik cepat 1-2 minggu ini pas sampai berapa wajarnya? Kalau yang asing-asing sih kemarin semuanya 5 ribuan tuh Pak Yono ya. Goldman, UBS, JP Morgan itu target harganya 5 ribuan, 5.500 ya. Pak Hengki, Pak buat INTP kalau nggak salah harga semen INTP itu lebih mahal dari SMGR karena INDP nggak dapat bantuan subsidiku. Lalu mengapa customer INTP tidak switch ke SMGR? Apakah kualitas semen INTP lebih bagus dari SMGR? Waduh, kalau ngobrol sama tukang sih sebenarnya INTP tuh banyak yang suka. Saya nggak tahu ya versi tukangnya gimana. Cuman 3 roda tuh katanya lebih lebih inilah lebih enak katanya dia versinya mereka. Cuma kan ini juga masalah ini ya masalah distribusi kan. Karena posisi INTP itu kan sebenarnya kan kuatnya kan di Jawa. Karena kan mereka kan posisinya tuh Jawa Barat. Terus mereka punya ada centralized tuh di Jawa Tengah. Sama mereka tuh ada di Kalimantan tuh kalau nggak salah tuh mereka kan habis akuisisi. Cuman SMGR kan kuatnya di Semen Padang, mereka ada semen Gresik,
mereka ada semen Tonasa. Jadi distribusinya lebih kuat lah sebenarnya. Makanya market share-nya si semen Gresik ini kan 50%. Jadi nggak bisa sesimpel langsung switch gitu sih Pak Hengki ya. Karena kan tergantung sama jalur distribusi. Nah, jadi itu sih. INTP lebih mahal dari SMGR karena nggak dapat bantuan subsidi cool. Cuma setahu saya coba harus cek lagi ya. Saya nanti coba ini ya. Cuma setahu saya tuh sebenarnya kalau buat yang semen-semen ini, mereka tuh masih bisa beli harga DMO, harga domestic market obligation. Jadi harusnya mungkin struktural energinya harusnya sama. Cuma saya harus cek lagi ya Pak ya. Seingat saya sih terakhir mereka masih bisa beli tuh harga-harga DMO. Jadi sama aja sebenarnya INTP sama SMGR. Jadi itu sih. Cuman ya itu ya maksudnya sektor semen ini memang perang-perangan sih. Jadi kan kalau kita lihat kan yang di atas mereka punya prime brand. Kan kalau kita lihat yang semen Indonesia tuh punya yang si semen Gresik, ini punya yang tiga roda. Cuma mereka tuh bikin tuh si SMGR bikin yang namanya semen Garuda, si INTP bikin namanya semen Raja Wali. Nah, itu harganya tuh udah murah-murah tuh. Kayaknya 45.000 ya satu sak ya. 40 apa 45.000 gitu satu sak. Padahal yang biasa tuh 60 ribuan. Jadi perang harganya tuh gila sih. Ini makanya kalau kita lihat kenapa saya masih belum berani sih buat ke ini ya, ke semen. Ekspor satu pintu Pak, minta pandangannya. Ya so far sih itu ya. Bukan cuma ekspor doang bahkan, import. Kalau ngobrol sama emiten sih, so far mereka semua pusing gitu ya. Karena ibaratnya nih kayak eh, banyak kayak secara administratif yang nambah. Kalau di posisi yang sekarang mereka tuh belum ada yang signifikan karena ibaratnya kalau ibaratnya surat mereka cuma ada tembusan satu doang dan antara sumber daya intinya mereka tahu dulu. Nah, cuman kita nggak tahu tuh kalau nanti September sama Januari akan seperti apa sebenarnya. Cuman in overall sih sebenarnya market ngelihatnya relatively negatif. Karena bayangin saya biasanya tuh dealing misalnya kayak contohnya ya ngobrol nih misalnya sama kita udah jualan misalnya punya klien China gitu ya, mereka udah tahu. Nah, ini gimana mekanismenya? Apakah barang yang sama, apakah pure broker, berarti kan ada tambahan cost lagi. Nah, jadi apakah ibaratnya si kayak contohnya emiten China ini yang due deal-nya ketat dengan adanya dana antara sumber daya gitu ya. Nah, kita nggak tahu tuh mekanismenya banyak yang sebenarnya masih belum clear. Cuma so far sih market responnya lumayan negatif sih. Jadi itu eh, dari Samsung SM ya. Banyak sih yang kurang-kurang nyaman ya masa dengan regulasi ekspor satu pintu. Cuman emang sebenarnya kan dari point of view-nya pemerintah itu kan masalah under invoicing. Jadi ibaratnya mereka tuh kalau bisa tuh pengen tahu harganya tuh mereka nggak main-main. Mereka nggak kayak lempar ke mereka punya SPV di Singapura harganya ini Singapura jualnya yang lebih tinggi ke sana gitu. Jadi sebenarnya buat beresinnya under invoicing. Cuman dari sisi emiten tuh kurang kurang terlalu nyaman. Pak RK, perang masih belum beres. Harga freight tidak ya untuk kontainer dan oil and gas. Harusnya sih masih naik terus ya Pak ya. Saya sih kalau terakhir cek datanya, coba ya saya. Iya, kalau ngeliat cek datanya sih sebenarnya ini angkanya masih masih pada naik sih Pak perang ya. Ini saya coba share terakhir ada eh, ini ya. Ya ini mungkin Bapak Ibu juga udah pernah lihat ya. Soal bull. Perang sih kemarin ininya kelihatan ya. Nah, ini saya sedikit sharing ya, ini soal bull ya. Ini kan company kan lagi expand sebenarnya kan ke LNG ya. Cuma saya pengen highlight bagian freight cost-nya aja. Nah, ini bull tuh mainnya kan di luar, dia kan mainnya kan nggak di dalam kan. Nah, jadi ini kalau kita lihat pengen ngasih gambaran soal industry overview. Nah, ini kelihatan nih yang grafik 6 ini tali sewa spot yang FLCC. Jadi kan kapal ini sebenarnya kan ada banyak. Yang paling gede itu namanya yang very large crude carrier gitu ya. Nah itu yang ibaratnya tuh kayak ngangkutnya bisa banyak. Nah ini harganya lagi pada naik. Nah saya pengen ngelihat yang bagian. Nah ini em, barangnya juga kalau kita lihat dikit gitu ya. Tanker-tanker jenis Alpha Max-nya juga kalau kita tuh masih dikit. Cuman bagian tarif nih mana ya? Oh nih kalau posisi yang sekarang. Nah ini tren harganya pun juga lagi pada naik semua nih. Jadi FLCC, Suezmax, Aframax, LR1.
Nah, jadi di posisi yang sekarang sih sebenarnya harga kapalnya juga kalau mau bikin itu lagi naik karena demand-nya lagi pada tinggi, tarifnya juga masih tinggi. Jadi di posisi sekarang sih freight cost masih mahal sih, Pak. Jadi itu ya, semoga dapat gambarannya ya. Oke, Bapak Ibu, kayaknya udah semua ya, Pak. Bagaimana unwinding trade dan private credit US? Unwinding trade itu maksudnya reversal carry trade berarti ya, Pak Luki ya. Nah, itu resiko sih sebenarnya. Karena kan ya itu, maksudnya kalau kita ngomongin yen, yennya tuh lagi ibaratnya kan kalau posisi yang sekarang kan trennya bakal menguat karena shifting ke obligasinya itu kelihatan angkanya. Berarti kan dulu orang kan melakukan yang namanya carry trade kan. Carry trade itu artinya apa sih Pak? Mereka tuh biasanya tuh ambil ke currency-currency yang sebenarnya tuh kayak kayak contohnya kayak Jepang, bunganya kecil, mata uangnya lagi melemah, mereka invest lah ke negara-negara yang ngasih yieldnya tinggi, ngasih ke Meksiko misalnya, kasih ke negara-negara Amerika Latin gitu. Nah itu trennya jalan, untungnya bisa lumayan gede. Nah cuman kalau seandainya ada reversal carry trade berarti berat. Bayangin ibaratnya tuh mereka punya utang berarti kan dalam bentuk yen. Nah, yennya itu kan berarti artinya, waduh, utang kita makin mahal nih, makin berat gitu ya. Mau nggak mau apa? Berarti saya harus jualin aset-aset saya yang udah ada. Saya masuk di saham, saya harus jualin, masuk di obligasi, saya harus jualin. Berarti artinya kalau ada reversal carry trade, eh, Jepang naikin suku bunga terus, yennya menguat terus, nah itu bakal kayak ada koreksi pasti di market. Nah, jadi itu sih sebenarnya itu bakal bakal kena tuh kalau Luki ya. Karena dulu kan pernah kan yang eh, Nikkei itu turun sampai 11%. Private credit juga masih banyak masalah sih, Pak. Ini kan yang modelnya kan kayak P2P kan. Di US tuh delinquency rate-nya tuh lagi pada tinggi. Jadi kartu kredit juga banyak yang jatuh tempo. Bukan jatuh tempo, dia banyak yang default. Nah, jadi yang kayak P2P loan tuh di US tuh juga lagi banyak yang default. Itu juga lagi pada pusing tuh sekarang. Goto Bronik masih ada harapan. Aduh, ini berat kayaknya. Apalagi tadi ya, pusing tuh masalah yang GoFood-nya bakal bakal kena juga. Kalau misalnya dulu kan yang masalah yang si ride hailing yang mau motor doang, oke lah, cuma 17%. Ini GoFood yang gede itu lebih dari 50%. Kayak nanti dulu sih Pak menurut saya. Oke Pak, mungkin udah semua ya Bapak Ibu ya. Oke tadi saya masih ada utang satu ya. Soal yang Haji Isam saya nanti kabarin ya Pak Purnomo ya. Bapak Ibu, terima kasih buat sesinya di hari ini. Selalu ingat saya bukan yang paling benar. Do your own research. Anggap aja kita teman berantem buat tektokan. Semoga insightful ya Bapak Ibu ya. Makasih semuanya. Makasih banyak Bu Sulasti, Pak Hengki, Pak William, Pak Didi. Ya makasih banyak Pak ya turut berduka. Pak Luki, makasih banyak. Pak Purnomo, Pak Ajit juga makasih banyak. Bapak Ibu saya izin live ya. Makasih banyak. Mas Anang, makasih. Pak Yoyo juga masih makasih banyak ya Pak. Izin live ya semuanya. Makasih banyak.